Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan memakannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk Sayyidina Muhammad dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pelajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari
yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat pecinta syahrul Quran yang kami banggakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. dalam penjelasan hadis tersebut jelaslah bahwa Islam melarang manusia untuk menyakiti hati dan menakut-nakuti sesama saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirin yang berbahagia, memang dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Jangan sekali-kali memandang berita bohong itu masalah kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. memang hadirin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi dengan kewajiban kita dalam menjaga Kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dewan Hakim yang kami hormati. Bukan hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum yang disebabkan oleh COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax di media sosial yang tersebar dengan mudah hanya dalam hitungan detik. Selain itu hadirin, pada tanggal 6 Februari 2024, detiknews.com menyatakan bahwa kemenangan Israel akan semakin dekat. Berita ini akan membawa sebagian muslim takut. Padahal kemenangan sesungguhnya adalah milik Palestina. Betul hadirin? Betul. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa ada kelompok dari umatku yang menang dari musuh yang menyelisih mereka, dan mereka berada di sekitar Baitul Maqdis. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar terjadi di realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar. Pertama, menyesatkan dan memprovokasi. Kedua, Mengganggu jalannya program-program pemerintah karena tidak sedikit dari
Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq فتصبحوا على ما فعلتم nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat. Padahal hadis berdasarkan laporan yang sebenarnya Bani Mustalik berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Kemudian hadirin, dapat kita rujuk juga penjelasan Allah